Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustaz Ki Haji Mahmud bin Ki Haji Mahmud, Al-Ustaz Haji Abdul Rauf bin Ki Haji Ramli, Al-Ustaz Dr. Andes Mas'ud, dan Al-Ustaz Abdul Samad. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu juga yang sama-sama kita hormati Ketua RW 05 Bapak Ade Permana, itu juga para ketua RT, para ketua DKM yang berada di Kelurahan Makassar, dan bapak-bapak yang hadir yang namanya tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, serta Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, khususnya nikmat Islam dan iman, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah maafkan segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan memberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kepada kita sekalian. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa dhunubana. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari saja kita dengarkan pengajian kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ki Haji Mahmud, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Ya Rahman Rahim, Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya
الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادري إليه نراك قبل الفنا والهلاك يا عمد يا وديد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. هذه هديتنا إلى حضرة الحبيب سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا على والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق لنا جميع المسلمين وسلمات المؤمنين والأولاد خصوصا مؤلف هذا الكتاب تعالى الله الشيخ محمد ناوي الشفيع وأن الله تعالى الكريم يعلي درجاته بالجنة ويعلي علينا من بركاته وصراره ونار عذابهم واسم الأرواح الإسلام وجعل الله سيد أحمد بن زيد الحبشي نفع الله بهما آمين. وهذه التي أيضا إلى الأستاذ المرحوم تعالى الله الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الجليل السقاف بسم الله الرحمن الرحيم تعالى الله الوالد الحبيب علي بن الوالد الحبيب عبد الرحمن السقاف بسم الله الرحمن الرحيم الوالد عثمان بن علي يحيى بسم الله الرحمن الرحيم الوالد الحبيب حسين بن عبد الله الحبشي بسم الله الرحمن الرحيم الوالد الحبيب علي بن علي الكاف بسم الله الرحمن الرحيم المرحوم المغفور له الصالح الحجاب محبوب الحجاب بسم الله الرحمن الرحيم الحاج احمد بن الرابع وبسم الله الرحمن المرحوم ابو حاج حسن بن امين بسم الله الرحمن المرحومه Ibu Haja Salma binti Ladur Bismillahirrahmanirrahim yang tua Arab binti Sanil Bismillahirrahmanirrahim Kong Ahmad bin Mantul Bismillahirrahmanirrahim Siti Windaryati binti Haji Sukarni Bismillahirrahmanirrahim Bang Saman bin Haji Hasan Bismillahirrahmanirrahim Sultawi Joyo bin Fahmi Bismillahirrahmanirrahim Ahmad Sujak bin San Raji Bismillahirrahmanirrahim Bapak Sarmada bin Nasar bi Allah Ta'ala Karim Yaghfirullahu wa yarhamuhu wa ya'fu anhum wa بالرحمة والمغفرة وشر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratil muhtaramin wal karamin, segenap para DKM Musholla yang berada di Kecamatan Makassar, dan juga kami muliakan para asatiz, wabil khusus akhina Ustaz Haji Abdul Rauf, Amanda, Ustaz Warandas Mas'ud, Ustaz Muhammad Sidi, juga Ketua DKM Abdul Samad, dan banyak para asatiz lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Tak ada undayan kata yang patut dan pantas setelah kita membaca maulidnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini menjadi asbab Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Hadirin hafizakumullah, sebelumnya kita baca kitab terlebih dahulu, marilah kita niat beriktikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian daripada itu saya sampaikan maklumat sebelumnya bahwa bantuan yang saya terima dari antum, dari beberapa jamaah musholla masjid taklim untuk bantuan ya kaum muslimin yang ada di Palestina itu sejumlah 12 juta rupiah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian uang sejumlah 12 juta rupiah kemarin saya telah setorkan langsung ke Habiban al-Mahbub IB Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Saya langsung datang ke tempat kediaman beliau, yakni di Petamburan, bertepatan dengan khatmul Quran atas wafatnya Al-Marhumah Asy-Syarifah Fadlun, istri Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Ya, karena itu kami sholat zuhur berjamaah dengan beliau dan para habaib lainnya. Langsung kami serahkan, ya Habibana, anda bilang ini dari jamaah majlis Kelurahan Makassar, bantuan dari jamaah majlis yang kami adakan setiap malam Kamis. Ini jumlahnya ada 12 juta rupiah untuk bantuan yakni di Palestina itu. Habib alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Ya, dia doakan mudah-mudahan kita ya semuanya berkah. Amin. Kemudian daripada itu mari kita lanjutkan pembacaan kitab kita, kitab yakni Bahjatul Wasail halaman 15. Kita buka bagian tengahnya sekarang. Barisan yang urutan dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, jadi dari bawah ke atas, ya, barisan yang ke-13, urutan dari bawah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fi dharain amin.
Di sini lanjutannya wayan bagi dan sayugianya dan sepantasnya ay yutlabu ayati abi sunnani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Di dalam salat itu sepantasnya sayugianya kita dianjurkan, dituntut untuk kita mendatangkan, mengerjakan yang sunnah-sunnahnya di dalam salat itu sekalian. Wahia katsiratun jiddan, adapun sunnah-sunnah yang dikerjakan di dalam salat itu katsiratun jiddan, banyak sekali. Kalau kemarin kita sudah tahu rukun-rukun salat, ya, ini antaranya itu berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, baca Al-Quran, suratul Fatihah, ruku, yang dalam ruku ada iqam atau ma'nina, kemudian i'tidal, bangun dari ruku, ya, juga ada di dalam i'tidal ada ma'nina, tenang. Setelah kita i'tidal langsung sujud, ya, di dalam sujud juga ada ma'nina, tenang. Dari sujud kita duduk, ya, di antara dua sujud namanya itu baca Rabbil Hamni, duduknya juga itu, ya, termasuk rukun dalam keadaan ma'nina, ada tenangnya. Kemudian rakaat berikutnya sama. Kemudian di dalam sholat itu ada yang namanya sunnah. Qala Ramli fi ghayatil marami wa sunanus salati ab'adun hayat. Berkata Imam Ramli di dalam kitab Ghayatul Maram, ada namanya kitab Ghayatul Maram. Wa sunanus salati ab'adun wa hayat. Adapun sunnah-sunnah di dalam salat itu ada dua bagian. Ada namanya sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat. Fal ab'adu, adapun sunnah-sunnah ab'ad itu yujbaru tarkuha bisujudis sahwi. Itu ditambal kalau memang, ya, kita meninggalkan sunnah ab'ad di dalam salat dengan sebab lupa misalnya, atau tidak dilaksanakan sunnah ab'ad itu dalam salat, maka ditambalnya bisujudis sahwi, yaitu dengan sujud sahwi. Minggu yang lalu insyaallah, ya, kita sudah jelaskan sujud sahwi, ya. Wa hiya sittatun. Adapun bilangan jumlah sujud sahwi di dalam salat sittah, ada 6. Ya, at-tasyahhudul awwalu wal qu'udu lahu was salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi was salatu 'ala alihi bit tasyahhudis tsani wa qiyamul qunut wal baqi hayatun. Nah, kemudian yang namanya sunnah ab'ad di dalam sholat, kalau memang kita tidak mengerjakan hal itu dengan sebab lupa atau ketinggalan, itu dapat ditutup, dapat ditambal dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad wa hiya sittatun, jumlahnya ada 6. Yang pertama at-tasyahhudul awal, yaitu tasyahud awal. Kalau kita sholat fardu zuhur, kan, ya, tasyahudnya ada 2. Ada tasyahud yang pertama, ada tasyahud akhir. Begitu juga dalam sholat asar, tasyahudnya, tahiyatnya ada 2. Namanya tahiyat yang pertama namanya tasyahud awal, yang terakhir namanya tasyahud akhir. Begitu juga dalam sholat maghrib, ada 2 tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Begitu juga dalam sholat fardu isya, tasyahudnya ada 2. Yang pertama tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dan yang tasyahud awal itu hukumnya, ya, sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Kalau memang kita lupa, gitu lagi sholat zuhur, pas 2 rakaat sudah, kan seharusnya kita duduk baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini kita lupa, nggak duduk langsung Allahu Akbar, berdiri, ya. Nah, di dalam berdiri kita berpikir kita, ya Allah, saya belum tasyahud awal, belum tahiyat pertama tadi. Nah, kita masih tahu dasarnya tahiyat pertama itu hukumnya apa? Sunnah ab'ad, ya. Kalau memang ketinggalan yang sunnah itu, ya, nggak batal kita, terusin aja. Jangan berdiri duduk lagi, jangan. Ya. Nah, tetapi kita langsung kita berdiri, baca Fatihah.
Kenapa? Karena tasyahud awal itu dan duduknya adalah sunnah abad. Kalau sunnah abad di dalam sholat kita tidak kerjakan dengan sebab lupa atau lainnya, maka nanti ditambal. Ditambalnya kapan? Ya, ditambalnya setelah kita selesai tahiyat akhir, sebelum salam, disitulah kita niat sujud sahwi. Sujud karena kita lupa tadi nggak duduk tasyahud awal. Begitu di saat tasyahud akhir kan tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah sawi innaka hamidum majid. Ya seharusnya kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini nggak usah salam dulu. Kenapa? Karena tadi kita ingat lupa enggak tasyahud awal. Nah, kita maka jangan salam dulu. Kita sujud dulu 2 kali. Niatkan dalam hati kita, aku niat sujud sahwi. Jangan di dalam nafas, jangan di dalam ucapan. Dalam ucapan batal. Di hati kita, ya aku niat sujud sahwi. Langsung Allahu Akbar. Ya, baca. Kalau nggak bisa baca, sujud aja dah. Ya, bacaannya subhana man la yanamu wa la yasbud. Itu ya. Nah, kalau itu nggak bisa baca, nggak apa. Mending sujudnya itu. Nah, begitu kita sujud 1 kali, duduk lagi Allahu Akbar seperti pada duduknya ini yang antara 2 sujud tadi ya, itu seperti duduknya lagi kita baca Rabbi firli warhamir wajburni seperti itu ya. Nah, kalau kita duduk baru kita sujud lagi, masih sujud sahwi namanya dia. Allahu Akbar, selesai sujud sahwi ya, kita duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu ya. Jadi insya Allah paham jamaah ya. Kalau kurang paham dapat ditanya lagi ya, silakan. Nah, jadi di dalam sholat itu ada sunnah ya. Terbagi ada 2 bagian, satu namanya sunnah abad, kedua namanya sunnah hayat. Kalau sunnah abad dengan sebab kita terlupa, kita lupa nggak bisa mengerjakannya atau kita memang nggak kerjakannya seperti di dalam tasyahud awal tadi itu, ya maka tidak menjadi batal sholat kita. Namun harus ditambah dengan sujud sahwi. Nah duduknya kita di saat tahiyat akhir karena nanti mau sujud sahwi, duduknya duduk iftirash, ya. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Duduk iftirash bagaimana? Seperti duduknya kita tahiyat awal. Kaki kiri kita gitu. Nih iftirash. Kalau ya tahiyat, ya kalau tahiyat akhir kan biasa duduknya gini kan, tawarruk. Nah ini begini. Kenapa? Karena nanti kita akan sujud lagi. Ya setelah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah sampai innaka hamidum majid, baru kita sujud sahwi. Sujud sahwi seperti biasa ya. Dalam sujud itu ada anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7. Bahkan ada yang mengatakan 8. Pertama, jidat kita harus terbuka. Nih. Ya. Ini inkisyaful jabhah. Nah, maka kita pakai peci dalam sholat jangan begini. Ya, kalau di luar sholat nggak masalah. Di waktu sholat kita harus buka jidat kita. Itu juga kalau kita pakai imamah, ya agak sedikit gitu. Ya, di sini yang penting sujud nanti kena ininya. Ya, anggota sujud ada 7. Ya, di antaranya 1 jidat, kedua telapak tangan jadi 3. Ya, tangan kanan dan kiri. Terusnya lutut kanan, lutut kiri. Udah berapa tuh? Jidat, 2 telapak tangan, lutut kanan, lutut kiri. Udah berapa? 5. Ke-6 dan ke-7-nya di saat kita sujud, ini jari-jari kaki kita begini. Maaf. Oh, ya. Ya, jangan begini. Ya, jadi begini tuh. Ingatin nih. Boleh dipoto gitu. Tuh, begitu ya. Begitu ya. Jangan, ini ada yang begini kadang-kadang kan? Ada yang begini. Ya, macam. Nah, ini begini. Gitu ya. Ini namanya ngaji. Jangan yang dengerin siji. Ya. Begitu tuh kaki itu. Ya. Jari-jari kaki seperti ini. Gitu. Nah, jadi seperti inilah kita semua jadi menghadap kiblat di dalam sholat. Ya. Begitu kita punya jari-jari tangan juga menghadap kiblat, ya. Sampai jari-jari
kaki kita juga menghadap kiblat gitu. Jadi semuanya menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi insya Allah ya dapat dipahami. Nah, kalau dengan sebab kita tidak tasyahud awal, tidak membatalkan sholat kita, namun harus ditambal dengan sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali. 2 kali. Nah, anggota sujud ada berapa tadi? 7. Wakilah dan satu pendapat lagi ada yang mengatakan 8. Dengan apa? Dengan hidung. Oh, ya. Fal ab'adu, maka sunah-sunah ab'ad itu yujbaru dapat ditambal tarkuha dengan sebab meninggalkannya bisujudi sahwi, ya, yaitu dengan sujud sahwi. Wahia sittatun, dan jumlah sujud sahwi dan jumlah sunah ab'ad itu ada 6. Yang pertama at-tasyahudul awal, tasyahud yang pertama. Wal qu'udu lahu, dan duduknya tasyahud itu ya juga termasuk sunnah ab'ad. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal juga termasuk sunnah. Wassalatu ala alihi, dan juga membaca salawat atas keluarga Nabi di tasyahudi sani, yaitu pada tasyahud yang kedua gitu. Itu juga sunnah. Wal qiyamu, kemudian lil qunuti, berdiri untuk membaca doa kunut. Nah, dirinya kita kan kalau sholat subuh ya ada kunutnya tuh. Nah, kita habis ruku, sami Allah liman hamidah, ya kita i'tidal, tenang gitu ya. Nah, begitu i'tidal terus kita membaca doa kunut. Dirinya di dalam membaca doa kunut, dirinya itu sunnah ab'ad, ya. Dan begitu juga wal kunutu, membaca doa kunut pun juga itu termasuk sunnah ab'ad. Kalau kita di dalam salat subuh enggak baca doa kunut, kira-kira batal enggak salat kita? Enggak. Kenapa? Nah, hukumnya sunnah apa di situ? Sunnah ab'ad. Nah, jadi kalau kita ketinggalan enggak baca doa kunut di dalam salat ab'ad itu, maka perlu kita tambal dengan cara apa? Sujud sahwi. Dengan cara bersujud sujud sahwi. Jadi kalau enggak baca doa kunut ya nanti di akhir tasyahud akhir sebelum salam kita tutup dengan sujud sahwi 2 kali sujud sahwi. Wal baqi hayatun, adapun sisa-sisanya lainnya itu sunnah hayat. Ya, sunnah hayat kalau kita tinggal, kita nggak kerjain sebab lupa, itu nggak perlu ditutup dengan sujud sahwi. Jadi yang perlu ditutup dengan sujud sahwi kalau memang kita tidak mengerjakan sunnah ab'ad. Kalau memang meninggalkan sunnah hayat itu tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Ada berapa sunnah hayat? Wahia arba'un, jumlahnya ada 40. Sunnah hayat jumlahnya ada 40. Yang pertama raf'ul yadaini indal ihram, mengangkat kedua tangan ketika kita membaca Allahu Akbar, ketika kita takbiratul ihram. Nah, angkatnya itu tuh sunnahnya namanya sunnah hayat. Kalau orang ada tangannya perlu ngangkat nggak? Enggak, gitu ya. Nah, maka sebagian imam ada yang sholatnya begitu Allahu Akbar langsung aja, gitu ya. Alitan Imam Syafi'i angkat nih Allahu Akbar. Nah, nanti kalau mungkinan antum lihat ada seseorang ya yang sholatnya itu ngangkatnya habis ngangkat langsung begini, ya itu mesti tahu ya, jangan mudah nyalahkan dia, jangan ya. Nah, jadi mengangkat dua tangan itu ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah hayat, ya. Hazwa mankibai, mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram hazwa mankibaihi, ya, bertepatan lempengan dua ini. Dua apa namanya ini? Ada. Jadi gitu. Ya. Enggak win Allahu Akbar. Nah, ya.
Atau begini juga. Jadi gitu pas ya. Mankibai, mankibai. Bagaimana atrafil asabi' jihadil kiblah, begitu juga dia punya jari-jari tangannya jangan genggam. Di apa namanya? Terbuka gitu ya. Jihadil kiblah, ya itu mengarahnya ke arah kiblat gitu ya. Arah kiblat. Wa tafrij bainal asabi, dan direnggangkan antara jari-jari tangan, renggangkan, jangan begini. Ya, begini. Tafrij namanya ya. Gitu, tafrij. Allahu akbar gitu ya. Tafrij. Bainal asabi, antara jari-jari tangan. Wa wad'ul yumna 'ala shimal. Kemudian diletakkannya yang kanan ya di atas yang kiri. Wa ja'alahuma tahta sadrihi wa fawqa surrah. Dan dijadikannya kedua tangan kita itu tahta sadrihi, di bawah dada, ya, wa fawqa surrah, di atas pusar. Jadi ketika Allahu Akbar, ini kita letakkannya nih, yang kanan nih di atas, yang kiri di bawah. Jadi ini yang kanan di luar, ya. Kita tumpukan tangan kita itu di bawah dada, di atas pusar, bukan begini. Ya, ingat lagi Allahu Akbar, gitu ya. Tadi itu udah ada aturannya. Jadi di bawah dada, di dada terus mari ya, di atas pusar begini, gitu. Jadi ini kalau kita mengaji fikih untuk mengesahkan ibadah kita, ya ibadah sholat khususnya. Jadi kita sholat bukan berdasarkan ikut-ikutan, memang ada tuntunannya. Gitu ya. Dan jamaah mungkin kalau mungkin ada di antara kita yang kemarin yang kumpulkan kedua tangannya di atas dada, dirubah ya. Jadi tahta sadri wa fawqa surrah, di bawah dada, di atas pusar gitu. Wa nazaru ila mawdi'i sujudihi, kemudian memandang kepada tempat sujudnya kita. Jadi mata kita nggak gini, lihat tempat sujud gitu. Oh ya, supaya tambah khusyuk gitu. Kalau nggak lihat tempat sujud kan begini, entar cecek lihat gini ya, keburu lihat begini. Jadi ada aturannya, itu lihatnya tempat sujud kita, tempat sajadah kita gitu. Wal istiftah, begitu juga membaca doa iftitah. Ya, waktu rakaat pertama kan kita baru takbir Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wasila. Itu sunnah juga. Namanya sunnah apa? Sunnah hayat. Kalau dalam sholat kita nggak baca doa iftitah, batal nggak sholat kita? Nggak batal. Ya. Kita sujud sahwi nggak nih? Enggak. Kenapa nggak sujud sahwi? Karena sunnahnya sunnah hayat. Sunnah hayat itu banyak, ini ya, jumlahnya ada 40. Dan doa iftitah pun juga ada yang doa lainnya seperti Allah ba'id baini, Allah ba'id baini wa baina, Allah ba'id baina hati-hati kama ba'da bainal masyriq wal maghrib. Ya, Allah, ada juga yang seperti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah, hukumnya sunnah hayat. Ada juga doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada seperti itu juga ya, doa iftitah. Ada beberapa cara kaifiatnya. Wa ta'awudzu, begitu juga membaca ta'awuz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu juga sunnah hayat. Wal jahru bil fatihati, dan juga mengeraskan bacaannya di dalam membaca suratul
Fatihah wa bisurah fima yajharu bihi, dan dengan surah lainnya ya memang pada sesuai apa yang harus dikeraskan, seperti sholat sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya itu kan baca Fatihahnya harus jahar, ya jahar itu keras, nyata gitu ya, dapat didengar oleh makmum gitu ya, Jumatan gitu kan gitu ya. Bima yajharu bihi wa mimma yusannu fihi al-jahr wal al-idan wal khusuf wal qamar wat ta'min gitu ya. Dan juga ada yang nggak perlu dibaca jahar, seperti sholat siang hari, sholat zuhur, sholat asar, itu bacanya pelan, sekalipun kita jadi imam, ya bacanya itu sir, bacanya pelan. Yang penting sekedar kedengaran oleh telinga kita masing-masing. Jadi jangan cuma mulut aja melumik, kita nggak dengar bacaan kita, nggak sah itu. Paling tidak sekurang-kurangnya bacaan kita tuh didengar oleh kuping kita masing-masing. Jadi kalau baca di dalam salat zuhur, asar, rakaat pertama, rakaat kedua, 3 dan 4 itu bacanya sir. Baik itu imam, apalagi makmum. Lain halnya di salat maghrib, isya, subuh, pada rakaat pertama dan kedua itu bacanya jahar, keras gitu. Al-Idan begitu juga ya, dalam salat dua Id, Idul Fitri, Idul Adha, bacanya keras. Wa khusuful qamar, ya salat terjadi gerhana bulan gitu, itu juga bacanya jahar. Wa ta'min, juga mengucapkan amin, itu sunnah. Sunnah apa sih itu? Sunnah hayat. Amin gitu ya. Kan saat imam waladdallin amin, nah itu ya sunnah hayat. Wal jahru bihi, dan menjaharkan sholat juga itu sunnah. Bil jahriyah, pada saat-saat yang memang harus dijahar, seperti maghrib, isya, subuh. Wa qira'atu surati ba'da al-Fatihah, begitu juga membaca surah sesudah membaca surat al-Fatihah. Dan rakaat pertama, rakaat kedua, selesai kita habis baca surat al-Fatihah, kan ada baca lagi surahnya lainnya kan? Apakah Al-Falaq, terus rakaat yang kedua habis Fatihah baca An-Nas. Nah, itu surah-surah yang dibaca sesudah membaca surat al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah ayat. Ya, oleh karena itu, kalau mungkin orang belum bisa baca surah-surah lainnya, kecuali hanya Fatihah aja yang dia bisa, sah nggak kira-kira? Sah, gitu ya. Wat takbir lirruku, begitu juga mengucap takbir Allahu Akbar lirruku, ketika kita hendak mau ruku, Allahu Akbar wa rabbul yadaini fihi, dan juga mengangkat kedua tangan padanya pada saat kita mau ruku, angkat Allahu Akbar gitu ya, angkat tangan kita. Wa wad'ur rahataini ala rukbatain, dan juga meletakkan dua telapak tangan di atas dua lutut. Yang kemarin itu saya pernah jelaskan. Jadi dua telapak tangan kita pegang lutut kita, gitu ya. Jadi saat kita ruku, kita pegang dua dengkul kita. Jangan paha kita yang kita pegang, atau di bawah lutut kita, di bawah dengkul kita pegang. Apa namanya itu? Bukan itu, ya. Jadi pas ya lengan ini hanya ini jengkolan kita punya dengkul itu kita pegang. Wa wad'ur rahataini ala rukbatain, dan meletakkan ya dua telapak tangan kita di atas dua dengkul kita. Fir ruku'i, pada waktu ruku. Wa tasbihu fihi, membaca tasbih juga subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, di saat ruku dibaca tasbihnya, itu hukumnya sunnah hayat. Gitu ya. Banyak sekali ya, jadi jumlahnya tadi ada 40. Sedangkan kalau sunnah ab'ad jumlahnya ada berapa? Ada 6. Kalau sunnah ab'ad di saat kita sholat kita kelupaan tidak mengerjakannya, itu nanti ditambah pakai sujud sahwi. Sedangkan kalau mungkin sunnah hayat kita tinggalkan atau kita lupa kita mengerjakannya,
maka itu nggak perlu ditutup dengan sujud sahwi, nggak perlu sujud sahwi lagi. Ya, lanjut saja. Hadirin hafizakumullah. Ini banyak sekali nih ya, ada 40 nih. Jadi yang penting garis-garis besarnya ya kita dapat pahami. Ya. Kalau umpama seseorang jadi imam, kita di belakangnya namanya makmum. Imam itu ya dia mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar, kita makmum di belakang. Begitu rakaat yang kedua seharusnya dia duduk tasyahud awal. Sekarang imam ini langsung lupa, langsung diri Allahu Akbar. Nah, kita bagaimana nih jadi makmum ini? Ya, ikut nggak? Kita memberikan takbir dulu sama dia, subhanallah. Yang memberikan peringatan subhanallah. Kalau dia mungkin masih lolongnya ke atas, ya kalau kita ikut dia, kita ikut. Itu namanya makmum. Ya, mengikut imam. Nanti sebelumnya kita salam di saat tasyahud akhir, ya dia itu sujud sahwi, kita juga ikut sujud sahwi sebanyak 2 kali. Nah sekarang kalau terdapat kita sholat, kemudian ada keraguan-raguan di saat sholat zuhur kan 4 rakaat. Nah ini begitu kita baru bangun dari sujud, rakaat yang kedua atau yang ketiga. Nah, suka begitu kan ya. Nah, begitu dalam dari sujud, Allah Akbar. Ini ngomong-ngomong rakaat 2 atau 3 ya. Gitu ya. Itu nanti ngomong aja nih. Rakaat 2 rakaat 3. Nah kalau begitu gimana? Kita ambil yang dikitnya. Ambil yang dikitnya. Oh mungkin baru 2. Mungkin baru 2 rakaat. Mungkin gitu ya. Nah nanti pas di akhiran kita tasyahud akhir, karena tadi memang kita lupa, ya bisa juga kita lakukan, bisa-bisa jangan-jangan bisa 5 rakaat. Nah lupa ya kita sujud sahwi juga. Namanya lupa ya. Jangan kita ambil yang dikit, jangan kita ambil yang banyak. Kalau ambil yang banyak nanti dia khawatirkan kurang gitu. Lebih baik kita beranggapan oh mungkin baru 2 rakaat gitu ya. Nah kemudian hadirin hafizakumullah, kalau kita sudah selesai salam, kita sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada orang di belakang kita memperhatikan kita, atau di samping kita ada memperhatikan kita. Ya, sholat zuhur 4 rakaat. Anggapan kita memang 4 rakaat. Nggak taunya yang di samping kita ada orang memperhatikan kita. Kita udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, ditegur kita, hei Ahmad misalnya, nanti sholat apa zuhur? Nanti hanya apalagi baru 3 rakaat. Ya, kurang 1 rakaat. Nah bagaimana? Ya kita bangun lagi, nambahin 1 rakaat. Gitu ya. Sekalipun kita udah bangun jalan, ya, panggil nanti kurang 1 rakaat. Kita langsung diri lagi, nambahin 1 rakaat. Gitu ya. Ya, baik ya. Kalau itu tidak, ya tidak menambahkan sujud sahwi. Karena itu menambal yang rukun kan, kurang 1 rakaatnya gitu. Kemudian mana tadi ya, lanjutannya nih. Wa maddu zahri wal unuq fihi. Kemudian kita memanjangkan ini zahir kita ini apa, punggung ya. Di dalam ruku itu begitu juga kita punya unuk. Ini unuk nih. Ya, apa namanya ini? Unuk ya. Di sini bahasa Arabnya unuk ya, al-unuk gitu. Jadi kita memanjangkan di saat kita ruku. Praktek lagi nih ya. Jadi manjakan kita punya ini, gitu tuh, ya punggung kita, gitu, ya, sama unduk kita ini, begitu,
Jadi seakan-akan rata antara dari punggung sampai ke punuk rata gitu ya. Begitu tuh. Dan kalau orang laki ini di luar, orang perempuan begini ya, ke dalam dengkulnya ininya apa, sikutnya gitu. Orang laki di luar gitu ya. Kalau jadi lempeng gitu, jadi rata kita punya belakangnya. Begitu juga zikrul i'tidal ya. Dalam baca-bacaan i'tidal itu juga hukumnya tadi sunnah hayat. Zikrul rafa' lahu gitu juga. Membaca zikir di saat kita mau mengangkatnya itu Raf'ul yadaini indal i'tidal, gitu juga mengangkat dua tangan ketika kita hendak i'tidal ya, dari ruku mau berdiri i'tidal itu mengangkat tangan juga dikatakan sunnah hayat. Wa takbir li sujud, membaca Allahu Akbar ketika kita mau sujud itu juga hukumnya sunnah hayat. Wa ayyad'a 'alal ardi rukbatayhi summa yadayhi, dan ia meletakkan di atas bumi rukbatayhi, pertama dua dengkulnya, summa yadayhi, kemudian dua tangannya, summa jabhatahu, kemudian baru jidatnya, wa anfahu, kemudian juga baru hidungnya. Nah, di saat kita mau sujud, kita dari i'tidal mau sujud Allahu Akbar, itu ya kita dahulukan lutut kita dahulu, ya, dengkul kita dahulu. Habis dengkul baru apa? Baru kedua tangan kita. Kemudian baru jabhah kita, jidat kita. Ya. Jadi di saat kita ruku, gini. Kan ruku. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Nah, kemudian kita mau sujud. Allahu Akbar. Dengkul kita lagi gitu. Tuh, ya. Baru tangan. Baru jidat gitu. Baru hidung gitu ya. Jadi ada urutannya gitu ya. Jadi dengkul dulu. Allahu Akbar gitu ya. Nah, ini ya. Kecuali mungkin ya ada asam uratnya kali ya. Dengkul nggak bisa langsung ditaruh. Ya, kenapa? Karena asam urat nggak bisa langsung gitu ya. Nah, itu namanya, iya, langsung ini aja tangannya. Ya, itu namanya uzur gitu ya. Dimaklumin begitu, maklumin. Gitu. Baik dah, mungkin sampai sini dahulu ya. Wa ayyadha fi sujudihi mansyurah fahu bihadzal tertib. Juga ini ya secara tertibnya, dan dihimpunkan asabi yadayhi sujud, tangannya ya, ini kan rapatkan di awal sujud, misalnya fi halatir ruku, beda dengan masalah saat ruku. Kalau ruku dia buka itu, kalau saat sujud begitu. Ya wallahu a'lamu bissawab. Kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Ini belum satu bab, ini baru ya, baru berapa baris. Memang penjabarannya fikih itu penjabarannya ya, perlu juga dapat dipahami ya. Kalau lama-lama banyak-banyak kita nggak pahami juga. Iya, kalau gini maklum dah nih, udah kelas bukan S3 lagi. Sekarang ingat nih, ntar lupa, kadang-kadang di rumah lupa lagi deh. Nah, jadi ini kita amalkan di saat kita sholat itu, jadi bisa kita, oh ini namanya sujud ya, hukumnya apa, ini namanya ruku, ini hukumnya apa ya, kunut hukumnya apa gitu ya. Itu kalau kita ikuti pengajian, insya Allah dapat kita memahaminya, dan kita bisa mengenal, oh ini rukun, oh ini sunnah abad, ini sunnah hayat gitu ya. Insya Allah kita diberikan ilmu bermanfaat sehingga disahkan ya, dan diterima amal ibadah, khususnya ibadah sholat kita, baik wajibnya maupun sunnahnya, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, Mama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Alhamdulillah yang tadi beribadah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jahli bala wa safa wa su'il qada wa sanata bi'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi أشرافنا حلل الله أشرافنا بدر علينا الثوبا فاغفر كل عوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والدينا والأهل والإخوان والأسرار إمالي والكل للمحبة أميرة النصر والمسلمين أجمعين آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا المصطفى الرسول نحظى بكل صون صلى وسلم ربي عليه عبد الحق والآل والأصحاب عباد الطرف صحبي والحمد لله بالمنع والتناهي.